Seri Pelangi di Langit Singosari. Bara di Atas Singgasana. Audiobook, novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Bab 41. Dalam pada itu, Senapati dan kedua petugas sandi masih juga berada di tempatnya. Mereka dapat melihat jalan setapak yang naik ke padukuhan yang terletak di atas bukit kecil itu dengan jelas sampai ke mulut regol. Tetapi mereka sama sekali juga tidak mendapat gambaran apa yang sedang dilakukan oleh orang-orang di dalam padukuhan itu. Namun tiba-tiba mereka terkejut. Di kejauhan terdengar derap kaki kuda yang bergema seakan-akan melingkar-lingkar di antara bukit-bukit kecil dan gumuk-gumuk padas yang berserakan. Karena itu, ketiga orang yang sedang duduk dan berbicara tentang bermacam-macam hal itu, tiba-tiba telah terdiam dan bergeser dari tempatnya. Dengan saksama mereka memperhatikan jalan setapak yang menuju ke gerbang padukuhan terpencil itu. Sejenak kemudian dada ketiga orang itu menjadi berdebar-debar. Mereka melihat tiga orang berkuda menaiki jalan setapak itu. Dan sejenak kemudian mereka pun mendengar sebuah tengara yang berbunyi di mulut regol. Sebuah kentongan isyarat bagi penghuni padukuhan itu, sehingga sejenak kemudian beberapa orang tampak keluar dari regol menyongsong orang-orang berkuda itu. Bukan saja ketiga orang itu, tetapi Anusapati pun melihat ketiga orang berkuda itu. Ia melihat kesibukan yang terjadi di dalam regol padukuhan. Beberapa orang bergegas-gegas menyongsong tamu mereka itu, sedang yang lain sibuk menyiapkan segala sesuatunya. Tentu orang penting, berkata Anusapati di dalam hatinya. Dalam pada itu Senapati yang memimpin pasukan kecil dari Singasari itu pun berdesis juga. Tentu orang penting. Kedua petugas sandi yang bersamanya berkata, tidak dapat diabaikan. Menilik sikap orang-orang yang menyambut mereka itu, ketiganya adalah orang-orang terhormat di antara mereka. Senapati itu menganggukkan kepalanya. Ternyata kemudian bahwa orang-orang yang menyongsong orang-orang berkuda itu bersikap sangat hormat kepada mereka. Hampir berbareng mereka menundukkan kepala, ketika orang-orang berkuda itu sampai di regol halaman. Pemimpin pasukan kecil yang datang dari Singasari itu tidak tahu apa yang dilakukan oleh orang-orang padukuhan itu setelah mereka memasuki regol. Tetapi Anusapati masih dapat melihat mereka. Seperti mengarak sepasang pengantin, orang-orang dari padukuhan itu mengiringkan ketiga tamunya yang masih belum turun dari kuda mereka, sampai mereka memasuki halaman yang luas dari rumah yang tampaknya paling besar di padukuhan kecil itu. Baru ketika mereka sampai di muka pintu rumah itu, mereka meloncat turun dari kuda mereka. Anusapati menjadi semakin yakin bahwa mereka pasti orang-orang yang terhormat. Ternyata dari sikapnya dan sikap orang-orang yang menyambutnya. Tentu orang-orang itu bukan orang-orang kebanyakan. Kalau tidak, maka ia tidak akan mendapat penghormatan sebesar itu, berkata Anusapati di dalam hatinya. Namun dengan demikian maka ia telah mendapat pertimbangan lain tentang kekuatan para perampok yang ada di dalam padukuhan kecil itu. Kalau pemimpin pasukannya tidak mempertimbangkan kehadiran orang-orang berkuda itu, maka pasukan kecil itu dapat mengalami bencana karenanya. Mudah-mudahan Senapati itu melihat dan membuat pertimbangan yang benar dari orang-orang berkuda itu, berkata Anusapati di dalam hatinya. Dalam pada itu, orang-orang berkuda itu pun telah hilang masuk ke dalam rumah. Beberapa orang yang menyambutnya telah ikut masuk pula, sedang orang-orang lain masih juga sibuk hilir mudik di luar rumah. Yang menarik perhatian Anusapati adalah orang-orang yang kemudian seakan-akan berjaga-jaga di regol padukuhan kecil itu dengan senjata di tangan. Tentu orang yang benar-benar mereka anggap penting. Tetapi juga tentu orang yang mempunyai ilmu yang tinggi, sehingga mereka hanya bertiga saja menempuh perjalanan yang agaknya cukup jauh. Apalagi mereka termasuk di dalam lingkungan orang-orang yang tidak lagi dapat menghargai nilai kemanusiaan, ternyata dari hubungan mereka dengan perampok-perampok di padukuhan itu, berkata Anusapati di dalam hatinya. Namun tiba-tiba ia menengadahkan kepalanya. Matahari sudah menjadi semakin tinggi. Apalagi ia tidak dapat melihat hal-hal yang dapat menimbulkan persoalan baru di dalam padukuhan kecil itu. Sehingga karena itu, maka ia berdesis. Aku harus segera kembali. Aku tidak akan menemukan apa-apa lagi. Mungkin malam nanti aku dapat mendekati rumah demi rumah. Tetapi kehadiran ketiga orang itu agaknya dapat mengganggu kehadiranku. Dengan demikian, maka Anusapati pun segera beringsut surut. Dengan hati-hati ia turun dari gumuk padas itu. Sekali-sekali ditebarkannya pandangan matanya ke sekelilingnya, kalau-kalau ada orang yang mengetahuinya.
Namun ternyata bahwa daerah itu adalah daerah yang sepi, sehingga tidak seorang pun yang lewat dan melihatnya dari balik gumuk kecil itu. Dengan tergesa-gesa pula Anusapati pun segera meninggalkan tempat itu, menyurup di antara batang-batang ilalang dan daun-daun perdu kembali ke tempatnya. Dengan hati-hati pula ia menghindari kemungkinan bertemu dengan pemimpin pasukannya bersama kedua orang petugas sandi yang menyertainya. Ternyata bahwa Anusapati mempunyai kemampuan yang cukup untuk melakukan pekerjaannya itu. Ia berhasil menyusup kembali ke daerah pengawasan pasukannya dan kembali ke balik batu besar yang ditinggalkannya. Setelah mengusap keringatnya, maka ia pun membaringkan dirinya seperti pada saat ia mula-mula berada di tempat itu. Apakah belum ada orang yang menengokku kemari? Ia bertanya kepada dirinya sendiri. Agaknya para prajurit itu benar-benar tidak berani mengganggunya dan membiarkannya terbangun dengan sendirinya. Menilik keadaan tempat itu, maka ia dapat mengambil kesimpulan bahwa pemimpinnya masih juga belum kembali. Orang-orang yang berjaga-jaga masih berada di tempatnya meskipun orangnya sudah berganti. Yang lain masih juga berbaring dan ada pula yang sedang duduk tepekur memandang ke kejauhan. Agaknya ia sedang merenungi sesuatu dalam angan-angannya. Sejenak Anusapati masih sempat benar-benar beristirahat. Ia masih sempat memejamkan matanya di selirnya angin yang sejuk, meskipun matahari menjadi semakin tinggi. Dan dalam kesegaran itulah maka Anusapati telah tertidur untuk sesaat. Ia terbangun ketika ia mendengar suara pemimpin pasukannya yang agaknya berdiri di balik batu itu. Tetapi Anusapati masih tetap memejamkan matanya tanpa bergerak sama sekali. Agaknya tuanku tertidur nyenyak sekali, berkata prajurit yang memimpin pasukan itu selama senapatinya pergi. Sejak kau tinggalkan ia masih saja tidur nyenyak. Tidak seorang pun diperkenankan untuk mendekat, supaya ia tidak terkejut dan terbangun. Senapati yang memimpin pasukan kecil itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Perlahan-lahan ia mendekat agar desir kakinya tidak mengejutkan Anusapati yang disangkanya masih tertidur nyenyak itu. Ketika ia menjengukkan kepalanya, dilihatnya putra mahkota itu masih terbaring diam. Nafasnya yang teratur membuat suatu irama pada gelombang dadanya. Pemimpin pasukan itu mundur beberapa langkah, lalu berdesis. Ya, tuanku putra mahkota masih tertidur nyenyak. Biar sajalah ia beristirahat. Tentu ia merasa lelah sekali. Kemudian Anusapati itu pun ditinggalkannya. Senapati itu harus berunding dengan beberapa orang terpenting di dalam pasukan kecil itu, termasuk ketiga orang prajurit pilihan yang mendapat tugas untuk mengawasi dan menjaga putra mahkota. Kita melihat kelainan pada padukuhan itu, berkata Senapati itu kepada mereka. Ada 3 orang berkuda yang datang dan memasuki daerah mereka. Menilik sikap dan tatapan wajahnya yang mantap, mereka pasti orang-orang penting. Kedua petugas sandi yang ada di antara mereka pun menganggukkan kepala. Salah seorang berkata, di gerbang padukuhan itu tersangkut janur kuning. Orang-orang terpenting dari mereka telah menyambut ketiga orang berkuda itu di luar gerbang. Yang mendengar keterangan itu mengangguk-anggukkan kepala. Dan Senapati itu pun berkata, ternyata kita menghadapi keadaan yang khusus. Tidak seperti yang kita perhitungkan. Ada kekuatan baru yang agaknya berada di padukuhan itu. Tetapi tentu tidak akan lama, berkata salah seorang prajurit yang ikut di dalam pembicaraan itu. Aku kira mereka hanyalah sekedar tamu terhormat. Tetapi mereka akan segera pergi. Mungkin, jawab pemimpin pasukan. Tetapi kapan? Kapan mereka akan pergi? 2 hari, 3 hari atau sepekan? Sedang kita harus kembali sesuai dengan rencana yang sudah ditentukan, meskipun dalam keadaan yang khusus kita dapat mengambil kebijaksanaan. Tetapi kita tidak akan terlampau jauh mundur dari saat yang sudah ditentukan. Jadi apa yang akan kita lakukan? Nanti malam aku akan melihat bersama para petugas sandi. Setelah kami dapat mengetahui atau setidak-tidaknya menduga siapakah mereka, kita akan menentukan sikap, apakah kita akan menyerang sesuai dengan rencana, atau kita terpaksa menunggu sampai mereka pergi. Namun dengan demikian, kita akan memerlukan waktu dan persediaan makan kita akan habis sebelum waktunya kita pulang. Prajurit-prajurit yang mendengarkannya mengangguk-anggukkan kepalanya. Memang jalan itulah yang agaknya harus ditempuh. Mendapatkan keterangan sejauh-jauhnya sebelum menentukan sikap, supaya pasukan kecil ini tidak terjerumus ke dalam kesulitan. Jadi, nanti malam kita akan mendekati padukuhan itu. Siapa yang akan pergi?
Aku, jawab senapati itu, bersama kedua petugas sandi. Tetapi karena keadaan yang berubah, aku memerlukan kesiagaan kalian kalau terjadi sesuatu. Pasukan ini pun akan bergerak mendekati gumuk itu. Tetapi tidak akan berbuat apa-apa kalau tidak ada perintahku karena keadaan memaksa. Pasukan ini akan bersiaga agak jauh dari padukuhan terpencil itu, tetapi setiap saat dapat langsung terjun ke medan apabila diperlukan. Prajurit-prajurit yang mendengarkannya mengangguk-anggukan kepalanya. Dan kepada mereka pun senapati itu memberikan beberapa gambaran tentang padukuhan terpencil itu. Sekarang, siapkan pasukan ini sebaik-baiknya. Kita sudah cukup beristirahat, dan kita masih mempunyai waktu setengah hari sebelum senja. Kita akan berangkat setelah menjadi agak gelap. Baiklah, kita akan bersiap-siap, jawab beberapa orang hampir berbareng. Namun salah seorang prajurit yang diserahi tugas mengawal Anusapati bertanya. Bagaimana dengan putra mahkota? Tentu bersama kami. Tetapi jagalah baik-baik. Mudah-mudahan malam nanti tidak terjadi sesuatu, sehingga kami akan bergerak setelah aku mendapat gambaran yang jelas. Demikianlah, maka pasukan kecil itu telah mulai berkemas-kemas. Yang masih merasa lelah, berusaha beristirahat sebaiknya sebelum menjalani tugasnya yang baru. Dalam pada itu, Anusapati yang telah bangun dan bangkit dari pembaringannya di balik batu itu pun segera mendengar pula rencana gerakan pasukan kecil itu di malam nanti. Oh, kita akan menyerang di malam hari? Ia bertanya kepada seorang prajurit yang memberitahukan kepadanya. Tidak tuanku. Kita hanya berjaga-jaga. Tetapi apabila terjadi sesuatu dengan senapati dan petugas-tugas sandi itu, kita akan melindunginya. Jadi kita akan bertempur di malam hari? Tidak. Tidak. Hanya apabila terpaksa saja. Anusapati mengangguk-anggukan kepalanya. Tetapi ia telah membayangkan apa yang akan dilakukannya malam nanti. Sebenarnya ia ingin juga melihat padukuhan itu dari dekat. Mungkin ia akan mendapat bahan yang cukup untuk mempertimbangkan sikapnya menghadapi keadaan. Apakah ia akan tetap menjadi seorang prajurit kecil, atau ia harus berbuat jauh lebih banyak lagi? Mudah-mudahan aku mendapat kesempatan. Menilik sikap dan sambutan yang diberikan oleh orang-orang padukuhan itu, ketiga tamu berkuda itu pasti orang-orang yang mempunyai banyak kelebihan dari mereka, sehingga menghadapi mereka bertiga, aku harus berhati-hati, berkata Anusapati itu di dalam hatinya. Demikianlah, semakin rendah matahari, pasukan itu menjadi semakin sibuk mengemasi kelengkapan masing-masing. Ketika senja kemudian turun perlahan-lahan, maka pasukan kecil itu telah berada dalam kesiagaan tertinggi. Seakan-akan mereka telah menghadapi lawan yang siap untuk bertempur pula. Senjata mereka telah berada di lambung, dan bekal yang tidak ada hubungannya dengan pertempuran, mereka tinggalkan di atas pepohonan atau begitu saja diletakkan di atas bebatuan, karena isinya yang memang sudah hampir habis. Apakah tuanku sudah bersiap? Bertanya senapati itu kepada Anusapati. Ya, aku sudah siap. Sebaiknya tuanku mempergunakan perisai. Kalau kita benar-benar akan bertempur, maka perisai itu perlu sekali bagi tuanku. Kenapa aku harus mempergunakan perisai, sedang yang lain tidak? Beberapa orang juga membawa perisai seperti tuanku lihat sendiri. Bukankah dengan perisai, kita menjadi lebih aman? Perisai hanya akan mengganggu saja. Aku tidak akan leluasa mempergunakan pedangku. Di perkelahian seorang lawan seorang memang kadang-kadang perisai tidak menguntungkan. Tetapi di peperangan semacam ini, tuanku akan memerlukannya. Anusapati mengangguk-anggukan kepalanya. Dilihatnya beberapa orang prajurit membawa perisai pula. Tetapi prajurit-prajurit yang terpilih justru tidak mempergunakan perisai. Namun Anusapati harus menurut petunjuk itu supaya apabila terjadi sesuatu, senapati itu tidak merasa bersalah. Sehingga dengan demikian Anusapati pun memilih perisai yang paling sesuai baginya. Sebuah perisai yang memanjang dan berwarna kelam. Demikianlah, maka pasukan kecil itu pun segera bergerak meninggalkan tempatnya, menuruni tebing yang rendah dan menyusup di antara hutan rindang. Kemudian mereka pun sampai ke padang ilalang dan pohon-pohon perdu. Sejenak kemudian, dari kejauhan mereka telah melihat warna kemerah-merahan di atas pepohonan. Dan sejenak kemudian tampaklah nyala api di padukuhan terpencil itu. Agaknya mereka sedang mengadakan suatu perayaan untuk menyambut tamu mereka dengan makan-makan dan minum tuak di halaman sambil menghangatkan diri di samping sebuah perapian.
Perlahan-lahan pasukan kecil itu bergerak maju. Semakin lama semakin dekat. Namun sebelum mereka melihat dengan jelas apa yang terjadi, senapati itu sudah memerintahkan mereka berhenti. Kalian tinggal di sini. Aku akan mendekat. Kalau terjadi sesuatu, aku akan memanggil kalian. Aku kira suaraku dapat mencapai jarak ini. Tetapi ingat, jangan membuat pertanda apapun yang dapat menarik perhatian mereka. Sebenarnya jarak ini tidak terlampau jauh. Prajurit-prajuritnya mengangguk-anggukan kepalanya. Namun sebelum senapati itu melangkah, Anusapati bertanya kepadanya. Jadi aku ikut dengan kau? Jangan tuanku. Tuanku tinggal bersama pasukan ini. Tetapi di peperangan semacam ini, tuanku akan memerlukannya. Tetapi bukankah aku bertugas untuk ikut mengintai sarang lawan? Tetapi kita menghadapi keadaan yang agak lain. Di padukuhan itu ada seorang tamu yang agaknya cukup penting diikuti oleh 2 orang pengiringnya. Kebetulan sekali. Aku ingin melihat, siapakah mereka itu? Jangan tuanku. Biarlah hamba bertiga saja berangkat lebih dahulu. Hamba ingin meyakinkan keadaan. Barulah hamba akan mengambil sikap tertentu. Anusapati mengangguk-anggukan kepalanya. Beberapa orang prajurit memandang Anusapati dengan tegangnya. Agaknya putra mahkota yang belum berpengalaman itu sama sekali tidak menyadari bahaya yang tersembunyi di balik pagar padukuhan itu. Seakan-akan putra mahkota itu sedang berburu kijang yang sama sekali tidak akan membahayakan. Tetapi kali ini mereka tidak sekedar berburu kijang. Kali ini mereka memburu penjahat-penjahat yang bersenjata dan bahkan telah timbul suatu keadaan di luar perhitungan mereka. Dengan demikian, maka Anusapati terpaksa tinggal bersama para prajurit yang lain di balik semak-semak yang rimbun. Ia hanya dapat memandang ke kejauhan, kepada api yang menyala dan memancarkan cahayanya ke dedaunan dan atap-atap rumah. Sepeninggal senapati itu Anusapati meletakkan perisainya sambil bersungut-sungut. Buat apa aku membawa perisai kalau aku hanya akan tidur di sini? Tuanku, berkata prajurit yang harus memimpin pasukan sementara senapati itu pergi. Keadaan memang cukup berbahaya. Tetapi mungkin pula tidak, karena kita belum tahu pasti apa yang terjadi di padukuhan itu. Kalau tamu yang datang itu sekedar tamu-tamu terhormat yang tidak mempunyai kemampuan dalam olah kanuragan, maka keadaannya sama sekali tidak akan menegangkan urat syaraf. Tetapi kalau mereka termasuk orang-orang penting dan bahkan mungkin pemimpin-pemimpin perampok dari kelompok-kelompok yang lain, maka semuanya harus diperhitungkan sebaik-baiknya. Anusapati mengangguk-anggukan kepalanya. Tiba-tiba ia berkata, "Bagaimana kalau aku tidur sebentar?" "Tidur? Di dalam keadaan ini tuanku akan tidur? Bukankah masih ada waktu untuk beristirahat sebentar? Seandainya ada sesuatu yang terjadi, tentu tidak akan begitu tiba-tiba saja. Kalau perlu bangunkan aku." "Di mana tuanku akan tidur?" "Di gerumbul itu." Pemimpin prajurit itu mengerutkan keningnya. Sejenak dipandanginya kawan-kawannya untuk mendapatkan pertimbangan. Tetapi, bertanya salah seorang dari mereka. "Kalau tuanku terkejut, maka tuanku akan menjadi pening." Anusapati mengerutkan keningnya. Ditatapnya wajah prajurit itu sejenak, lalu jawabnya. "Tentu di dalam keadaan yang memaksa, mau tidak mau aku akan bangun. Meskipun aku akan pening sejenak, namun pemusatan perhatian terhadap sesuatu akan segera menyembuhkannya." Prajurit itu menarik nafas dalam-dalam. Sejenak ia menjadi agak bingung. Namun kemudian ia berkata, "Tetapi dalam keadaan ini sebaiknya tuanku tidak tidur. Semua prajurit harus berada di dalam kesiagaan penuh menghadapi setiap kemungkinan yang dapat terjadi." "Tetapi bukankah belum pasti ada persoalan di antara kita dengan orang-orang itu sekarang? Barangkali akan lebih baik apabila setiap prajurit mendapat kesempatan untuk tidur sejenak. Mereka akan menjadi segar dan segenap kekuatan mereka akan pulih kembali." "Waktu beristirahat sudah cukup tuanku. Justru sudah berlebihan." Anusapati mengerutkan keningnya. Lalu, "Baiklah. Aku tidak akan tidur. Aku hanya akan berbaring saja di dalam gerumbul itu. Kalau ada sesuatu, lemparlah aku dengan batu. Aku akan segera datang." Prajurit itu menjadi termangu-mangu sejenak. Agaknya putra mahkota sudah mulai jemu melakukan tugas seorang prajurit yang berat. Ia mulai menuruti keinginannya sendiri.
Meskipun demikian prajurit itu berkata, "Tuanku, tuanku dapat saja berada di gerumbul itu. Tetapi sebaiknya tuanku tidak tidur. Sebaiknya tuanku ikut memperhatikan perkembangan keadaan sehingga setiap saat tuanku siap untuk bertindak apapun juga sebagaimana seorang prajurit." "Iya, iya. Aku tidak akan tidur. Kalau kau memerlukan aku, kau tidak perlu datang ke gerumbul itu. Seperti sudah aku katakan, lempar saja dengan batu. Aku akan datang." Tetapi sebelum Anusapati pergi, prajurit itu berkata, "Sebaiknya seorang prajurit tidak meninggalkan kelengkapan perangnya. Perisai tuanku tertinggal di sini." Oh, dengan segannya Anusapati memungut perisainya, lalu melangkah meninggalkan prajurit itu menuju ke sebuah gerumbul di balik sebuah batu. Beberapa orang prajurit mengawasinya selagi ia melangkah meninggalkan tempatnya. Tetapi tidak seorang pun yang berani bertanya. Salah seorang dari mereka berkata, "Agaknya tuanku putra mahkota masih terlampau lelah." Prajurit yang untuk sementara memimpin pasukan itu selama senapatinya mendekati padukuhan terpencil itu mengangguk. Katanya, "Sebenarnya aku kasihan juga melihatnya. Ia tentu terlampau lelah. Tetapi agaknya ia menjadi kecewa juga, karena ia tidak diperkenankan mengikuti penyelidikan yang sedang dilakukan, karena hal itu akan sangat berbahaya baginya. Sedang tuanku putra mahkota agaknya tidak mengenal bahaya itu seakan-akan ia sedang pergi berburu." Prajurit-prajurit yang lain mengangguk-anggukkan kepalanya. Namun mereka melihat bahwa sesungguhnya Anusapati memiliki niat yang mantap untuk melakukan tugas-tugas keprajuritan, meskipun ia masih memerlukan pengalaman untuk memantapkan sikapnya. Tidak seorang pun yang mengusik ketika Anusapati kemudian berbaring di pinggir gerumbul di belakang sebuah batu. Sejenak ia terbatuk-batuk. Namun sejenak kemudian suaranya tidak terdengar lagi. "Mungkin putra mahkota itu tertidur," desis salah seorang prajurit. "Ingat, kalau terjadi sesuatu putra mahkota itu jangan dilupakan. Begitu kita mendapat isyarat, begitu kita berlari-lari sehingga kita tinggalkan saja putra mahkota itu seorang diri," berkata yang lain. "Tentu tidak. Kami akan melemparkan batu untuk membangunkannya. Lebih baik goyang kakinya." "Biarkan saja ia tidur," berkata prajurit yang lain. "Agaknya kita tidak akan berbuat apa-apa malam ini. Kita baru akan mendapat keterangan tentang tamu-tamu itu. Kalau kita tidak segera mendapat perintah untuk berbuat sesuatu, sebaiknya kita menyimpan tenaga untuk besok. Kita dapat berganti-gantian tidur di sini." Yang lain pun mengangguk-anggukan kepala. Memang mereka belum dapat menentukan apa yang akan mereka lakukan malam itu. Namun dalam pada itu, selagi para prajurit itu berbicara di antara mereka, Anusapati sudah tidak berada di tempatnya. Diam-diam ia bergeser pergi, menyusul Senapati dan kedua petugas sandi. Di malam hari Anusapati merasa lebih aman, karena orang lain tidak akan mudah melihatnya. Sejenak kemudian Anusapati telah berhasil mengikuti jejak pemimpin pasukannya bersama kedua petugas sandi. Meskipun mereka hanya sekedar berbisik-bisik, tetapi telinga Anusapati yang tajam segera menangkapnya dan menemukan di mana mereka bersembunyi. Ternyata mereka bertiga pun tidak segera mendekat. Mereka agaknya menjadi sangat berhati-hati. Untuk beberapa lamanya, mereka bersembunyi di balik batu yang besar, di antara pohon-pohon perdu, sehingga Anusapati segera dapat menemukan mereka. Baru ketika malam menjadi semakin malam, dan api yang menyala di halaman itu menjadi semakin redup, Senapati dan kedua petugas sandi itu pun mulai bergerak mendekat. Dengan hati-hati sekali mereka memanjat tebing yang tidak begitu tinggi di arah yang bertentangan dengan letak gerbang padukuhan itu. Ketika mereka mencapai dinding-dinding batu, mereka sejenak diam menunggu. Ternyata masih ada beberapa kesibukan di dalam padukuhan kecil itu, sehingga mereka pun tidak segera berbuat sesuatu. Anusapati yang mengikuti mereka bertiga itu pun berhenti pula beberapa langkah di belakang mereka. Di balik gerumbul yang agak rimbun. Namun dari tempatnya, Anusapati juga dapat mendengar kesibukan di dalam padukuhan kecil itu. Tetapi ia tidak dapat melihatnya. Sejenak Anusapati berpikir. Ia ingin dapat melihat ke dalam, tetapi tidak kehilangan ketiga prajurit itu. Kalau di saat wajar, ketiga prajurit itu mencemaskan kepada Anusapati, namun di saat-saat yang gawat itu, justru Anusapatilah yang mencemaskan nasib mereka, karena sepengetahuannya,
Meskipun ketiganya adalah prajurit pilihan, yang mempunyai kelebihan dari prajurit-prajurit yang lain, namun menghadapi orang-orang yang memiliki ilmu yang tinggi, agaknya masih menemui kesulitan juga. Namun dalam pada itu, padukuhan itu pun semakin lama menjadi semakin sepi. Satu-satu mereka masuk ke dalam rumah dan satu-satu obor di halaman pun menjadi padam. Agaknya mereka sudah lelah dan kenyang, sehingga sambutan makan minum bagi ketiga tamu mereka itu pun sudah berakhir. Ketiga prajurit Singasari yang masih berada di luar dinding batu itu pun menjadi semakin mendekat. Salah seorang dan mereka mencoba berdiri beralaskan sebuah batu untuk menjenguk keadaan di dalam dinding batu. Sepi, desisnya. Tunggu sebentar, berkata Sempati itu. Sebentar lagi kita masuk. Kawannya mengangguk-anggukan kepalanya, sementara Anusapati mengerutkan keningnya. Katanya di dalam hati. Prajurit-prajurit Singasari memang prajurit-prajurit yang berani. Mereka tidak segan masuk ke sarang serigala untuk melakukan tugasnya. Namun kali ini mereka benar-benar telah melakukan tugas yang berbahaya. Namun Anusapati tidak mencegah mereka. Dipandanginya saja dengan dada yang berdebar-debar, ketiga orang itu kemudian satu demi satu memanjat dan meloncat ke dalam. Anusapati pun tidak tinggal diam. Sejenak ia menunggu. Kemudian ia pun menjengukkan kepalanya dengan hati-hati. Ketika ketiga orang ia tidak lagi memperhatikan dinding batu di belakangnya, maka ia pun segera meloncat di balik sebatang pohon yang besar, sehingga ketiga prajurit Singasari itu tidak melihatnya. Agaknya kelelahan dan makan yang terlampau banyak, membuat orang-orang di padukuhan kecil itu segera tertidur. Tidak ada lagi suara apapun hampir di setiap rumah. Kita lihat rumah yang paling mungkin dipergunakan oleh ketiga tamu itu, desis Senapati itu. Kawannya mengangguk-anggukan kepalanya. Dan ketiganya pun kemudian merayap semakin ke tengah, menyusup di antara pepohonan dan pagar batu yang rendah. Mereka pun kemudian sampai di belakang halaman yang luas dan berpagar agak tinggi. Di halaman masih berserakan bekas makan dan minum yang belum sempat dibersihkan. Agaknya rumah inilah yang mereka pergunakan sebagai pusat pimpinan mereka, desis Senapati itu. Kedua petugas sandi itu menganggukkan kepalanya hampir berbareng. Tetapi mereka tidak menyahut. Sejenak mereka menunggu. Ketika mereka kemudian bergeser sedikit ke samping, mereka melihat dua orang pengawal lewat menyilang halaman. Masih ada juga yang berjaga, desis salah seorang prajurit sandi itu. Ya. Dengan demikian kita dapat memastikan bahwa, disinilah tamu-tamu itu ditempatkan, jawab Senapati itu. Kita akan mendekat, berkata prajurit sandi yang lain. Ya. Kita akan mendekat. Tetapi salah seorang dari kita akan mengawasi keadaan. Ya. Kita masuk bersama-sama. Kita bersembunyi di longkangan belakang rumah itu. Dari sana kita dapat mendengar kalau masih ada pembicaraan di dalam rumah itu, sedang dari sana kita dapat mengawasi keadaan di bagian belakang rumah itu. Ketiganya pun kemudian meloncat masuk dan lewat kebun belakang yang agak rimbun mereka mendekati rumah itu. Di belakang rumah itu terdapat sebuah kandang yang kosong dan setumpuk kayu bakar. Ketiga orang itu pun segera bersembunyi di sebelah kandang di balik setumpuk kayu. Dengan sangat hati-hati Senapati itu mencoba memperhatikan keadaan di sekitarnya. Kau tinggal di sini, katanya kepada salah seorang petugas sandi. Aku berdua akan mencoba memperhatikan keadaan di bagian dalam. Kalian akan masuk? Ya. Kami akan memanjat regol butulan yang langsung masuk ke longkangan belakang. Mudah-mudahan orang-orang di dapur sudah tertidur nyenyak. Petugas sandi yang seorang itu mengangguk. Anusapati menjadi berdebar-debar. Tindakan Senapati itu memang sangat berbahaya. Tetapi memang tidak ada jalan lain untuk mengetahui keadaan di dalam rumah itu. Dengan penuh kewaspadaan, bahkan kedua orang itu sudah menggenggam masing-masing sebilah pisau yang siap dipergunakan setiap saat, mereka pun memanjat regol butulan. Sejenak mereka menjenguk ke dalam. Tetapi karena tidak mendengar suara apapun, bahkan desah nafas pun tidak, mereka pun segera meloncat ke dalam. Ternyata tidak seorang pun berada di dapur. Agaknya dapur itu memang tidak dipergunakan, karena tidak ada bara sepeletik pun di dalam perapian. Bahkan perapian itu sudah dingin sama sekali. Agaknya mereka telah mempergunakan rumah sebelah untuk memasak dan menanak nasi yang berlimpah-limpah banyaknya. Sejenak mereka berdua berdiri termangu-mangu.
Namun sejenak kemudian mereka terperanjat oleh langkah yang sedang mendekat. Dengan tergesa-gesa keduanya segera bergeser dan bersembunyi, yang seorang di balik geledek kayu sedang yang lain di sisi pagar yang kosong. Sejenak kemudian pintu butulan dari ruang dalam pun terbuka. Seorang yang bertubuh pendek besar dan berjambang panjang keluar dari pintu itu. Langkah terhuyung-huyung berpegangan pada tiang-tiang pintu. Sedang di belakangnya seorang yang bertubuh sedang mengikutinya. "Kau benar-benar akan pulang ke gubukmu?" bertanya yang bertubuh sedang. "Buat apa aku tetap di sini menunggui orang tidur? Bukankah guru Kilurah itu sudah tidur?" Tetapi Kilurah sendiri masih duduk di pendapa. "Kau sajalah mengawaninya. Aku akan kembali ke gubuk itu. Perempuan itu pasti sudah menungguku." "Kau mabuk?" Tidak. Aku tidak mabuk. Aku biasa minum tuak sampai 2-3 bumbung tanpa mabuk." "Macammu. Kau mabuk sekarang?" "Tidak. Aku tidak mabuk." "Terserahlah." Orang yang pendek berjambang itu pun kemudian melangkah sambil berpegangan dinding. Tetapi pintu longkangan juga tertutup sehingga dengan setengah sadar ia mengetuk-ngetuk pintu. "Gila kau," desis yang bertubuh sedang. "Tidak akan ada orang yang menjaga pintu itu. Kau sendirilah yang harus membuka." Oh, tangannya pun segera meraba-raba selarak, tetapi tidak juga segera diketemukan. Orang yang bertubuh sedang itu pun segera meloncat ke pintu itu. Dengan satu hentakan, maka pintu itu sudah terbuka. "Pergilah." Orang gemuk itu pun melangkah pergi. Dengan menyeret kakinya ia berjalan tertatih-tatih di kegelapan malam. Ia tidak mau lewat pintu depan, karena pemimpinnya masih duduk di pendapa beserta beberapa orang yang lain. Yang mabuk di antara mereka pun segera berbaring di atas tikar yang sudah terbentang di pendapa itu pula. Tetapi agaknya orang gemuk itu sedang menyimpan seorang perempuan di rumahnya sehingga ia telah memaksa dirinya untuk kembali ke pondoknya. Senapati dan seorang petugas sandi yang menyertainya menjadi berdebar-debar. Mereka kini mendapat sebuah keterangan yang sangat penting bagi mereka. Tamu itu adalah guru dari pemimpin gerombolan yang tinggal di padukuhan kecil ini. Sejenak mereka termangu-mangu sambil menahan nafas, sampai orang yang bertubuh sedang itu hilang di balik pintu butulan dari ruang dalam, dan pintu itu pun kemudian tertutup pula rapat-rapat. Petugas sandi yang menunggu di luar pun melihat pula orang gemuk yang agak mabuk itu berjalan terhuyung-huyung di kebun belakang. Tetapi ia tidak berbuat apa-apa, supaya kehadiran mereka bertiga tidak meninggalkan kesan apa-apa. Ketika suasana di belakang rumah itu telah menjadi sunyi kembali, maka senapati itu pun memberikan isyarat kepada kawannya untuk mendekat. "Kita berhadapan dengan orang yang agak lain dari yang kita perhitungkan," bisik senapati itu. Kawannya menganggukkan kepalanya. Desisnya. "Bahkan guru pemimpin dari gerombolan ini." "Kita harus berhati-hati," kawannya menganggukkan kepalanya. "Kita kembali kepada pasukan itu. Kita bicarakan apa yang sebaiknya kita lakukan." Sekali lagi kawannya menganggukkan kepalanya. Demikianlah maka kedua orang itu pun segera meninggalkan dapur yang tidak dipergunakan lagi itu. Setelah mereka berada di luar, maka diajaknya petugas yang seorang itu pun pergi bersama mereka. Dalam pada itu, Anusapati pun masih juga mengikuti mereka. Ia pun mendengar apa yang dibicarakan oleh kedua orang anggota gerombolan di pintu butulan. Ia pun mengetahui bahwa tamu yang dihormati itu adalah guru dari pemimpin gerombolan yang tinggal di padukuhan kecil itu. Ketiga orang prajurit Singasari itu pun segera menyusup di antara tetumbuhan dan pagar-pagar batu menjauhi rumah yang dipergunakan oleh para tamu yang terhormat itu. Beberapa langkah di belakang mereka, Anusapati pun selalu mengikutinya. Namun ketika mereka sudah hampir sampai di dinding padukuhan itu, Anusapati terkejut. Ia merasa bahwa sesuatu yang tidak dikehendaki telah terjadi. Telinganya yang tajam telah mendengar desir kaki. Bukan kaki ketiga prajurit itu. Karena itu, sambil menahan nafas ia meloncat masuk ke dalam sebuah kebun yang agak rimbun. Sejenak ia merunduk sambil melekatkan tubuhnya pada pagar dinding. Tetapi Anusapati tidak mendengar apapun lagi. Meskipun ia tetap tidak bergerak sama sekali, namun ia tidak mendengar dan tidak melihat seorang pun yang lewat. Dengan demikian Anusapati menjadi semakin berdebar-debar. Agaknya bukan saja telinganya yang mendengar betapapun lemahnya, tetapi terlebih-lebih dari itu adalah firasatnya.
Pasti ada orang yang mengikuti kami meskipun agak jauh. Anusapati pun segera bangkit. Ia tidak mau kehilangan pengawasan atas ketiga prajurit itu, sehingga dengan demikian, meskipun ia tetap berhati-hati, berusaha menyusul ketiga prajurit yang telah mendahuluinya. Demikianlah, maka di malam yang semakin gelap itu, Anusapati melangkah dengan sangat hati-hati. Sekali lagi firasatnya menangkap sebuah desir di sekitarnya. Dan karena itu maka ia pun menjadi semakin berhati-hati. Ketika Anusapati sampai di dinding batu yang mengelilingi padukuhan itu, ia berhenti sejenak. Dengan saksama diperhatikannya keadaan di sekelilingnya. Namun ia tidak mendengar apapun juga. Bahkan rasa-rasanya malah menjadi semakin sepi. Tetapi ia menjadi semakin cemas atas nasib ketiga prajurit Singasari yang telah mendahuluinya. Seakan-akan tangan-tangan yang berbisa sedang terjulur untuk menerkam mereka. Mereka bukan kanak-kanak lagi, berkata Anusapati di dalam hatinya. Namun ia tidak dapat menyingkirkan kecemasannya. Setelah ia meyakini kesenyapan malam di sekitar tempatnya berhenti, Anusapati pun segera meloncati pagar batu itu. Sambil merunduk di antara pepohonan ia pun segera menuruni tebing yang rendah di belakang padukuhan itu untuk menyusul ketiga prajurit Singasari yang telah mendahuluinya. Sejenak kemudian langkahnya terhenti. Sekali lagi ia merasakan sesuatu bergetar di dadanya. Karena itu, maka ia pun menjadi semakin berwaspada. Beberapa langkah kemudian hatinya benar-benar bergejolak ketika dilihatnya tiga orang yang berjalan beberapa langkah di hadapannya. Tetapi ketiga orang itu sama sekali bukan prajurit Singasari yang sedang disusulnya. Anusapati mengusap keningnya yang berkeringat. Ia kini harus benar-benar berhati-hati. Karena di hadapannya itu pasti bukannya orang kebanyakan seperti para perampok di padukuhan itu. Karena itu maka ia harus mengatur langkahnya sebaik-baiknya, bahkan pernafasannya. Beruntunglah ia bahwa ia dapat melihat ketiga orang itu lebih dahulu, sehingga ia dapat mengatur dirinya menghadapi setiap kemungkinan. Agaknya ketiga orang itu masih belum mengetahui bahwa Anusapati telah melihatnya lebih dahulu. Demikianlah ketiga orang itu berjalan dengan tergesa-gesa. Sedang Anusapati masih terus mengikutinya di belakang. Dalam pada itu, ketiga prajurit Singasari itu pun telah menuruni tebing yang rendah itu pula. Sejenak mereka berhenti dan berpaling. Tampak oleh mereka padukuhan itu masih tetap sunyi. Kita telah berhasil mengetahui keadaan yang sebenarnya di padukuhan itu. Untunglah bahwa kita dapat mendengar bahwa yang datang adalah guru dari pemimpin perampok itu. Kalau tidak, apabila kita salah menilai kekuatan lawan, maka hal itu pasti akan sangat berbahaya. Apalagi di antara kita terdapat putra mahkota, berkata Senapati itu. Ya, kita sudah mempunyai bahan untuk memperhitungkannya. Sebaiknya kita harus berbuat cepat. Ya, kita harus mempertimbangkannya dengan matang. Kita masih belum tahu pasti kelebihan dari guru itu. Tetapi kemampuannya tentu jauh lebih besar dari pemimpin perampok itu sendiri. Bahkan mungkin kedua orang yang menyertainya itu pun termasuk orang-orang yang pilih tanding. Kemungkinan itulah yang harus segera kita bicarakan. Apakah kita akan menyerang mereka dengan tiba-tiba untuk mengurangi kemungkinan-kemungkinan perlawanan yang kuat? Karena dengan serangan yang tiba-tiba itu kita akan mendapat kesempatan lebih dahulu mengurangi kekuatan lawan. Dengan demikian kita sempat menyusun kelompok-kelompok kecil untuk melawan orang-orang pilihan di antara mereka. Atau kita akan menentukan sikap yang lain. Baik. Marilah kita kembali. Kita akan berbincang, ketiga prajurit itu pun segera meneruskan langkahnya. Tetapi baru selangkah mereka maju, tiba-tiba mereka terkejut ketika mereka mendengar suara di balik gerumbul. Kalian tidak akan sempat memperbincangkan dengan siapapun. Akulah orang yang kalian maksud. Akulah guru dari pemimpin perampok itu. Dada ketiga prajurit itu pun tergetar mendengar kata-kata itu. Namun sebagai seorang prajurit, maka dengan gerak naluriah mereka pun segera mempersiapkan diri menghadapi setiap kemungkinan. Nah, kau tidak usah bersusah payah mencari aku. Aku sudah datang sendiri kepadamu, berkata guru perampok itu. Lebih baik aku memperkenalkan diriku lebih dahulu. Akulah yang disebut orang Kiai Kisi. Pemimpin perampok itu memang muridku. Dada ketiga prajurit Singasari itu menjadi berdebar-debar. Aku sangat tertarik kepada pembicaraanmu. Agaknya kau telah membawa putra mahkota bersamamu sekarang. Itu bagus sekali.
Aku ingin mendapatkannya. Aku ingin menangkap putra mahkota itu agar dapat aku jadikan alat untuk memeras Sri Raja Sayang Perkasa. Apabila putra mahkota ada di tanganku, maka semua permohonanku pasti akan dikabulkan. Persetan, senapati itu menggeretakkan giginya. Kau memang bodoh. Di dalam pasukan yang manapun, apabila putra mahkota ada bersama mereka, maka pasukan itu adalah pasukan yang tidak akan terkalahkan karena pengawalan yang sangat kuat. Kalau kau ingin menghancurkan kepalamu dan seluruh anak buah muridmu, marilah, aku tunjukkan kepadamu di mana putra mahkota sekarang ini berada. Tetapi Kiai Kisi itu tertawa. Katanya, kalau kau cukup kuat untuk melawan aku, kau tidak akan bingung menyusun pasukanmu. Kau tidak usah menyusun kelompok-kelompok kecil atau menyerang dengan tiba-tiba. Aku mengerti bahwa kehadiranku di sini benar-benar tidak kau perhitungkan, sehingga dengan demikian, maka kau menjadi bingung menghadapi keadaan ini. Dugaan yang sangat dangkal. Sebagai seorang prajurit kami memang harus berhati-hati. Tetapi jangan kau sangka bahwa kau tidak dapat dikalahkan. Kiai Kisi tertawa lagi. Justru lebih keras. Katanya, jangan menyembunyikan kelemahanmu. Sekarang kita berhadapan. Kami memang berhasrat membunuh kalian bertiga. Lalu kami akan menyerang kawan-kawanmu yang kini sedang melindungi putra mahkota itu. Kami ingin menangkapnya hidup-hidup. Senapati itu menggeretakkan giginya. Namun demikian sebenarnya lah bahwa hatinya telah dicengkam oleh kecemasan. Bukan karena dirinya sendiri. Tetapi justru karena nasib putra mahkota yang seakan-akan telah diserahkan kepadanya. Kalau orang yang menyebut dirinya bernama Kiai Kisi ini benar-benar orang yang tidak terkalahkan, dan kemudian berhasil menangkap putra mahkota, maka persoalan yang semula merupakan semacam suatu alat pendadaran ini, akan menjadi suatu bencana yang sebenarnya bagi Anusapati. Dalam kecemasan itu ia mendengar Kiai Kisi berkata, jangan menyesal, bahwa kalian telah terjebak dalam sarang harimau. Kalian mungkin menyangka bahwa gerombolan perampok di padukuhan kecil itu sama sekali tidak berarti sehingga kalian telah membawa putra mahkota itu kemari. Tetapi bagaimanapun juga kalian menyesal, namun kalian tidak akan mendapat kesempatan lagi untuk meninggalkan tempat ini. Jangan mengigau, bentak senapati itu. Dengan satu isyarat aku akan dapat memanggil pasukan datang saat ini. Jangan kau kira bahwa aku tidak akan terbuat serupa. Aku akan dapat memanggil para perampok yang tinggal di atas bukit kecil ini. Mereka masih belum seluruhnya tertidur. Mereka akan segera menyiapkan kawan-kawan mereka dan langsung menuju ke tempat ini. Sebagian dari mereka sedang dalam keadaan agak mabuk sehingga mereka pasti akan bertempur membabi buta. Nah, apakah kira-kira pasukanmu akan mampu melawan para perampok yang sedang mabuk itu? Tentu. Mereka akan dihancurkan sama sekali bersama kau dan muridmu. Lucu sekali kedengarannya. Tetapi yang sekarang berhadapan adalah kita. Kau bertiga dan kebetulan sekali aku juga bertiga. Tetapi bertiga bagimu sama sekali tidak berarti. Kedua kawanku hanya akan menjadi penonton. Aku sendiri yang akan berkelahi membinasakan kalian bertiga. Nah, terserahlah kepada kalian, apakah kalian percaya atau tidak. Kalau kalian tidak percaya, marilah kita coba. Sedangkan kalau kalian percaya, kalian dapat memanggil kawan-kawan kalian untuk mati bersama selain putra mahkota itu. Senapati itu tidak menjawab. Tetapi wajahnya menjadi merah padam karena marah. Yang terdengar kemudian adalah gemeretak giginya. Aku akan segera mulai, bersiaplah, berkata Kiai Kisi. Senapati itu masih tetap berdiam diri. Tetapi ia sudah menyiapkan diri untuk menghadapi segala kemungkinan yang segera akan terjadi. Namun demikian ia tidak segera berhasrat memanggil orang-orangnya. Ia akan menjajaki dahulu ketangguhan lawannya. Hanya dalam keadaan yang memaksa ia akan memberikan isyarat, asalkan dalam keadaan demikian tidak justru akan mengacaukan anak buahnya yang sedang menunggunya, apalagi di antara mereka terdapat putra mahkota. Selagi senapati itu merenung sejenak, Kiai Kisi berkata kepada kedua pembantunya, menyingkirlah. Lihat sajalah bagaimana aku membunuh ketiganya dengan caraku. Tetapi kalau salah seorang dari mereka sempat memberikan isyarat kepada kawan-kawannya, salah seorang dari kalian kembali ke padukuhan untuk memanggil kawan-kawanmu kemari.
Kita musnahkan semua orang yang datang kemari selain putra mahkota yang akan menjadi tawanan kita, yang dapat kita jadikan alat pemeras yang bagi Sri Rajasa yang berkuasa di Singasari. Sebelum kita puas memeras Sri Rajasa putra mahkota tetap kita biarkan hidup. Tetapi apabila kita sudah jemu memerasnya, maka anak itu akan kita bunuh saja. Kemarahan di hati Senapati itu sudah tidak tertahankan lagi. Tiba-tiba saja ia meloncat menyerang Kiai Kisi dengan garangnya. Namun ternyata Kiai Kisi benar-benar seorang yang pilih tanding. Meskipun serangan Senapati itu tiba-tiba saja meluncur seperti tatit, namun Kiai Kisi sempat mengelak sambil tertawa. Katanya, ternyata prajurit Singasari dapat juga berbuat licik, yang menyerang dengan tiba-tiba sebelum memberitahukan lebih dahulu kepada lawannya. Tetapi Senapati itu tidak peduli. Ketika ia sadar bahwa serangannya tidak menyentuh sasarannya, maka ia pun segera mempersiapkan serangan berikutnya. Kedua prajurit sandi yang menyertainya itu pun tidak tinggal diam saja melihat Senapatinya sudah mulai. Keduanya pun segera berloncatan pula menyerang dengan cepatnya. Namun Kiai Kisi berhasil mengelak serangan-serangan mereka dengan mudahnya. Bahkan dengan gerakan yang sederhana, hampir tidak dapat dilihat dengan mata telanjang di dalam keremangan malam, ia telah menyerang lawannya pula. Sebuah pukulan yang tidak begitu keras telah mengenai punggung Senapati dari Singasari itu sehingga ia terdorong jatuh menelungkup. Untunglah bahwa kedua kawannya cepat melakukan serangan beruntun sehingga Kiai Kisi itu harus menghindarinya. Kesempatan itu agaknya telah dipergunakan baik-baik oleh Senapati yang terjatuh itu. Dengan cepat ia melenting berdiri dan mempersiapkan diri menghadapi setiap kemungkinan berikutnya. Apalagi kini tangannya telah menggenggam senjatanya. Sebilah pisau belati panjang di tangan kanannya dan sebuah pisau pendek di tangan kirinya. Demikian juga kedua prajurit sandi itu. Mereka pun telah menggenggam pisau belati di tangan masing-masing. Kalian memang ingin mati secepat-cepatnya, desis Kiai Kisi. Lalu. Tetapi ternyata aku berkeputusan sebaliknya. Kalian harus mati perlahan-lahan karena kalian telah berani melawan Kiai Kisi dalam suatu perkelahian. Penghinaan itu harus kalian tebus dengan harga yang mahal sekali. Senapati Singasari itu menggeram. Sejenak ia berdiri tegak bagaikan patung, sedang kedua kawannya pun telah siap pula menghadapi lawannya yang aneh ini. Namun, dalam pada itu, masih ada dua orang lagi yang berdiri di sebelah arena. Dua orang kawan Kiai Kisi yang masih belum berbuat apa-apa. Seperti yang diperintahkan oleh Kiai Kisi, maka keduanya itu hanya sekedar melihat apa yang akan terjadi di arena. Sejenak kemudian, maka Kiai Kisi itu berkata, prajurit-prajurit Singasari. Kalau kalian bersedia menyerahkan putra mahkota tanpa peperangan, maka kalian akan mendapat pengampunan. Kalian akan aku lepaskan untuk kembali ke Singasari. Kalau kelak kau akan digantung di alun-alun, itu bukan salahku. Justru atasanmu sendirilah yang tidak menaruh belas kasihan kepadamu dengan seluruh pasukanmu. Persetan, Senapati itu menggeram. Berbaring dengan itu maka ia pun telah meloncat menyerang Kiai Kisi itu pula, diikuti oleh kedua kawannya berturut-turut. Bagaimanapun juga tiga orang prajurit pilihan dari Singasari itu tidak dapat diabaikannya. Serangan yang datang berurutan itu telah membuat Kiai Kisi sibuk menghindarinya. Namun ia pun kemudian tidak membiarkan dirinya terus-menerus menghindar dan menghindar. Akhirnya datang juga saatnya ia mulai menyerang lawan-lawannya. Agaknya ketiga prajurit Singasari itu bukan pula prajurit kebanyakan. Yang seorang adalah pemimpin pasukan kecil yang mendapat kepercayaan untuk membawa putra mahkota bersamanya, sedang yang dua orang adalah petugas-tugas sandi yang terpilih. Itulah sebabnya, maka Kiai Kisi masih juga memerlukan waktu untuk menguasai ketiganya. Bahkan ternyata bahwa perkelahian yang terjadi di antara mereka pun menjadi semakin lama semakin seru. Kalian ternyata sangat memuakkan, geram Kiai Kisi. Aku terpaksa berbuat lebih banyak lagi. Jangan kalian sangka bahwa aku sudah sampai pada puncak ilmuku. Ketiga prajurit Singasari itu tidak menjawab sama sekali. Mereka justru menyerang semakin dahsyat. Berurutan seperti gelombang laut yang satu-satu membentur batu-batu karang di pantai. Ternyata bahwa Kiai Kisi tidak hanya sekedar berbicara. Tandangnya menjadi semakin lama semakin mantap, sehingga segera tampak bahwa ketiga prajurit Singasari itu yang justru prajurit pilihan, telah terdesak. Senapati Singasari itu menjadi ragu-ragu untuk bertindak selanjutnya ketika ia sadar bahwa lawannya benar-benar seorang yang pilih tanding.
Bahkan ia menjadi sangat cemas akan nasib putra mahkota. Di dalam perkelahian yang telah menjadi berat sebelah, meskipun ia bertempur bertiga bersama kedua prajurit sandi itu, ia membayangkan bagaimanakah kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi, baik bagi pasukan kecilnya maupun baik putra mahkota yang ada di antara mereka. Sekilas Senapati itu melihat dua orang kawan Kiai Kisi yang masih berdiri menonton perkelahian itu, sehingga dengan demikian Senapati itu sempat membuat perhitungan bahwa tiga orang itu akan mampu melawan paling sedikit 5 orang termasuk dirinya sendiri bersama kedua petugas sandi itu. Keadaan yang sama sekali tidak diperhitungkan sebelumnya, ia bergumam di dalam hatinya. Karena itu, ia benar-benar telah dicengkam oleh kebimbangan. Apakah ia akan memanggil kawan-kawannya, atau ia akan mencoba bertempur terus bersama kedua orang petugas sandi itu? Kalau ia bertempur terus, maka hampir dapat dipastikan bahwa ia bersama kedua petugas sandi itu akan terbunuh. Hal itu tidak akan banyak memerlukan pertimbangan seandainya dengan demikian putra mahkota akan dapat diselamatkan. Tetapi agaknya bagaimanapun juga, akan sulitlah bagi putra mahkota untuk membebaskan diri. Dalam kebimbangan itulah, maka Kiai Kisi menjadi semakin menguasai ketiga orang prajurit itu. Bahkan, sekali-sekali serangan Kiai Kisi telah berhasil menyentuh lawannya. Namun senjata di tangan prajurit-prajurit itu telah berhasil menahan serangan-serangan Kiai Kisi yang terlampau cepat bagi mereka. Senapati yang semakin terdesak itu masih belum segera dapat menentukan sikapnya terhadap pasukannya. Ia sadar bahwa Kiai Kisi tidak akan sekedar menakut-nakutinya apabila kedua kawannya atau salah seorang daripadanya akan memanggil kawan-kawannya yang meskipun sebagian dari mereka sedang mabuk. Namun melawan para perampok bersama Kiai Kisi dan kedua kawannya yang masih belum dijajagi kemampuannya itu, agaknya pasukannya akan menjumpai kesulitan. Dalam kebimbangan itu para prajurit Singasari mendengar Kiai Kisi berkata, "Heh, kenapa kalian masih belum memanggil kawan-kawanmu? Panggillah agar aku segera dapat menyelesaikan pekerjaan ini. Aku pun akan memanggil muridku dan orang-orangnya untuk segera menangkap putra mahkota." Senapati Singasari itu hanya dapat menggeram. Dicobanya untuk mengerahkan kemampuannya. Tetapi ia sama sekali tidak berdaya menghadapi Kiai Kisi yang memiliki ilmu yang jauh lebih tinggi dari mereka bertiga. "Ternyata kalian tidak mau memanggil kawan-kawan kalian. Apakah kalian menyangka bahwa dengan demikian mereka akan dapat lolos dari tangan kami? Sayang, bahwa segala cara yang akan kau tempuh tidak akan dapat menyelamatkan pasukanmu dan putra mahkota. Kamilah yang akan menentukan nasib kalian yang malang itu, sehingga secara kebetulan kalian telah menjumpai kami di antara perampok-perampok yang kalian cari. Yang kalian anggap telah mengganggu ketentraman Singasari itu. Namun yang terjadi ternyata sebaliknya. Kalianlah yang akan hancur dan putra mahkota akan menjadi tawanan kami." Kiai Kisi itu pun kemudian tertawa berkepanjangan. Bersambung ke bab 42. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.